Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah soal, kali ini masih berhubungan dengan materi cermin cekung. Bayangan maya yang dibentuk oleh sebuah cermin cekung 3 kali lebih besar dari bendanya. Nah ini berarti nanti M sama dengan 3. Bila jarak fokus cermin 30 cm, maka jarak benda di depan cermin adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah jarak benda ya dek ya. Nah jarak benda itu simbolnya adalah S. Kalau jarak bayangan itu S aksen. Nah ini sekalian kita mengingat-ingat materinya sebentar ya. Mungkin ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi ini adalah gambaran diagram dari sebuah cermin cekung. Di sebelah kiri cermin ini disebut bagian depan. Sementara yang di sebelah kanan cermin yang diarsir ini disebut bagian belakang ya. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan video saya sebelumnya, ya linknya sudah saya sertakan di deskripsi dari video kita kali ini. Kita sudah bahas secara lengkap ya berkaitan dengan cermin cekung. Nah, di sini kita harus sangat berhati-hati karena di soal dikatakan bayangan yang terjadi itu bersifat maya. Nah, artinya nanti bayangan itu berada di belakang cermin. Atau sekalian aja nih kita lengkapi ya. Ini adalah ruang 1, kemudian ini ruang 2, yang ini ruang 3, yang ini adalah ruang 4. Jadi dengan kata lain, kalau bayangan bersifat maya, maka bayangan itu jatuh atau berada di ruang 4. Nah, artinya nanti tanda dari S aksen itu adalah negatif karena bersifat maya. Nah, itu yang penting. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi ingat, tugas kita di sini adalah menghitung S. Di soal diketahui M sama dengan 3 kali. M sendiri itu rumusnya adalah S aksen dibagi dengan S. Betul ya? Jadi sekalian saya ingatkan, M itu rumusnya adalah S aksen dibagi dengan S. Ini adalah rumus yang pertama. Ya, nanti rumus yang kedua itu H aksen dibagi dengan H. Itu juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, dari sini tinggal kita kali silang, maka S aksen sama dengan 3S. Nah, karena di sini bayangannya bersifat maya, maka nanti S aksen itu sama dengan min 3S. Ingat, tanda negatif ini mau menunjukkan kalau bayangan bersifat apa? Bersifat maya. Berarti nanti kalau soalnya ini saya ganti, jadi di sini bayangan nyata yang dibentuk oleh sebuah cermin cekung. Nah, maka nanti S aksennya itu tetap ya positif di sini. Jadi S aksen sama dengan plus 3S. Ya, tanda plus ini saya tuliskan. Ini mau menekankan bahwa kalau tanda plus itu mau menunjukkan kalau bayangan bersifat nyata. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita kembali ke persamaan umum dari cermin dan lensa. Masih ingat ya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Langsung kita masukkan angkanya. Jadi ini 1/30 sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ingat yang kita pakai di sini yang atas ya, karena bayangan bersifat maya. Jadi di sini 1/-3S. Nah, seperti ini. Atau nanti bisa kita tuliskan 1/30 sama dengan, kita samakan penyebut ya dek ya, ini berarti 3S. 3S dibagi S sama dengan 3 ya. Kemudian 3S dibagi min 3S ya sama dengan min 1, berarti ini dikurang 1. Jelas ya? Lalu ini angka 3-nya bisa kita coret ya dek ya. Nah, ini jadi 10. Lalu kita kali silang. Berarti S sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 kali 10 sama dengan 20 cm ya. Jadi artinya jarak benda itu terletak 20 cm di depan cermin. Nah, ini kalau misalkan ini tidak ditanyakan di soal ya, tetapi supaya semakin kalian supaya makin paham ya konsepnya. Jadi 20 cm itu ada di ruang berapa sih? Nah, kalau di sini fokusnya 30 cm ya, berarti nanti 2F itu sama dengan 60 cm. Kalau 20 cm itu berarti terletak di ruang 1 antara titik O dan titik F. Nah, di sini ya, ini adalah jarak benda. Maka kalau benda ada di ruang 1, bayangan pasti ada di ruang 4.
Masih ingat ya, ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Nah, kalau ada di ruang 4, maka sifatnya adalah maya karena di belakang cermin. Kalau maya nanti pasti tegak. Kemudian karena dari 1 ke 4 berarti ruang bayangannya lebih besar dibandingkan dengan ruang benda, maka sifat lengkapnya adalah maya, tegak, kemudian diperbesar. Nah, ini jika ditanyakan sifat bayangan yang dibentuk. Ya, ini walaupun tidak ditanyakan di soal, tapi kita akan lebih baik kita bahas ya, supaya kalian menguasai konsepnya dengan baik. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan materi cermin cekung. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, kemudian klik like dan share. Lalu jika kalian ada pertanyaan, tidak usah sungkan untuk menuliskan di kolom komentar. Percayalah, pasti nanti saya akan menjawab seluruh pertanyaan kalian. Baik, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.